Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Teteh, ayah bunda sekalian, di hari ini kita sudah masuk ke bulan Ramadan ya. Sudah beberapa hari kita melakukan ibadah puasa. Alhamdulillah, sampai saat ini ya Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa hari demi hari. Karena tanpa kondisi tubuh yang prima, tentu kita tidak bisa menjalani ibadah puasa dengan sangat baik seperti sekarang. Nah, kita tahu kenapa kita harus melakukan ibadah puasa. Dalam beberapa ayat Quran, hadis ataupun riwayat yang lainnya, kita mengetahui bahwa salah satu benefit atau keuntungan dari ibadah puasa di bulan Ramadan yang pertama yaitu membuat kita menjadi orang yang lebih bertakwa gitu ya. Di surat Al-Baqarah disebutkan bahwa la'alakum tatakun gitu ya. Kita berpuasa supaya kita menjadi lebih bertakwa lagi kepada Allah. Lalu di hadis yang lain juga disebutkan bahwa barang siapa yang puasa Ramadan gitu ya karena penuh keimanan di dalam dirinya dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya gitu. Terus disebutkan juga bahwa puasa ini bisa menjadi perisai dari api neraka. Bahkan gitu ya, bagi orang yang berpuasa dibuatkan khusus pintu untuk kita memasuki surganya Allah gitu. Dan di hadis yang lain bahkan disebutkan lagi bahwa orang yang berpuasa itu akan diberikan dua jenis kesenangan. Yang pertama kesenangan ketika berbuka atau iftar ya, dan yang kedua adalah kesenangan ketika nanti di akhirat bertemu dengan Tuhannya. Bayangkan bagaimana senangnya kita ketika kita bisa melihat wajah Allah secara langsung di akhirat kelak. Sungguh luar biasa sekali kesenangan yang bisa kita dapat. Nah, ibadah puasa ini adalah ibadah yang cukup berbeda dari ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan ya. Jika misalkan ketika kita sholat, kita cukup menghusukkan diri gitu ya. Misalnya ketika kita sholat, berapa lama waktu kita biasanya sholat? Ya mungkin rata-rata gitu ya sekitar 5 menit, atau mungkin yang sangat khusyuk gitu ya bisa lebih dari itu. Sedangkan ibadah puasa, berapa lama kita melakukannya? Ya, dari mulai sebelum azan subuh biasanya kita melakukannya ya sampai tiba adzan maghrib. Lebih dari 12 jam ya kita melakukannya. Bayangkan kalau ketika sholat saja kita mengusahakan untuk khusyuk ya, agar kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal. Nah, berarti untuk mendapatkan pahala yang maksimal ketika kita berpuasa, sama halnya seperti kita sholat. Kita merasakan bahwa kita seakan-akan melihat Allah, ataupun ketika kita tidak bisa, kita merasakan bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Allah mengawasi kita dalam setiap ibadah-ibadah kita. Maka dari itu, ketika kita puasa, yang paling dasar sekali ya, tentu kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Dan untuk tingkatan puasa yang lebih tinggi, tentu kita berusaha menahan diri dari hawa nafsu kita yang lain ya. Misalkan menahan diri dari amarah, menahan diri dari melakukan suatu hal yang buruk, misalnya menyakiti saudara kita ya, menahan diri kita dari ghibah, menahan diri kita dari menuruti hawa nafsu kita yang lainnya. Ataupun tingkatan puasa yang lebih tinggi, kita menahan diri dari berbagai hal yang sifatnya duniawi gitu ya. Coba bayangkan betapa senangnya Allah gitu ya ketika melihat kita melakukan semua itu. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan sebanyak 10 kali kebaikan atau 10 kali amalannya. Nah, bahkan itu tuh bisa sampai beratus-ratus kali lipat gitu. Kecuali amalan puasa gitu ya, kecuali ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini adalah disebutkan untuk Allah gitu, dan Allah sendiri yang akan membalasnya gitu. Bayangkan ya ketika seseorang yang paling dermawan di muka bumi saja ketika membalas kebaikan dari seseorang,
pasti membalas kebaikannya itu akan berkali lipat gitu. Bagaimana dengan Allah ketika Allah melihat kita gitu ya, sudah bersusah payah untuk menahan diri tidak makan, tidak minum selama 12 jam lebih. Allah telah melihat kita juga menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal negatif selama 12 jam lebih, dan juga untuk tidak menuruti hawa nafsu kita selama 12 jam lebih gitu ya minimalnya. Betapa senangnya Allah dengan hal itu. Dan ketika kita berbuka lalu meminta sesuatu kepada Allah, bayangkan apa yang akan Allah beri. Ya, pasti sangat luar biasa sekali gitu ya apa yang akan Allah kasih, apa yang akan Allah beri kepada diri kita selama menjalankan ibadah puasa ini, bahkan setelahnya. Belum lagi di bulan Ramadan ini kita terbiasa untuk menambah amalan-amalan di bulan Ramadan ya, diantaranya misalnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang paling spesial juga dengan adanya Qiyamul Ramadan atau biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Maka sangat luar biasalah gitu ya amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Yang terpenting tadi kuncinya adalah satu gitu ya, kita selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah gitu ya. Seperti halnya kita mempertahankan atau menghusuan atau mempertahankan, seperti halnya kita mempertahankan atau mengusahakan kehusyuan ketika kita sedang sholat, maka yuk kita pun sama-sama mengusahakan kehusyuan ketika kita sedang berpuasa. Ya memang jangka waktunya lebih lama, tapi insya Allah gitu ya, ketika jangka waktunya lebih lama kita mengusahakan upaya yang lebih maksimal lagi, maka itu akan semakin menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teteh ayah bunda yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.